Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bosan-bosannya Pak Guru untuk mengingatkan untuk anak-anak sekalian terus melakukan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai volume tabung. Atau volume tabung. Nah, jadi volume tabung ini kita akan bahas asal rumusnya nanti ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa balok Pak Guru gambar balok dulu, kemudian prisma segitiga, nah kemudian tabung. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa ini merupakan bentuk-bentuk prisma. Hanya saja di sini untuk prisma segitiga, di sini prisma segi empat atau yang biasa kita sebut balok ya. Kemudian prisma ini akan terus berlanjut jadi segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, segi enam, segi tujuh, segi delapan, hingga akhirnya akan menjadi segi banyak dengan sisi yang banyak sekali sampai akhirnya berbentuk titik-titik melingkar seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan tabung. Nah, di mana volumenya yaitu rumus umumnya volume prisma secara umum yaitu luas alas kali tinggi. Nah, sehingga dari sini kita bisa dari sini kita ikuti alasnya. Alasnya ini berbentuk Pak Guru pakai spidol lain dulu. Nah, karena ini alasnya berbentuk persegi panjang, nah, maka ini panjang kali lebar. Kemudian nanti dikali dengan tinggi, ya. Yang ini. Kemudian di sini juga karena ini alasnya berbentuk segitiga, sehingga rumusnya adalah setengah alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Nah, sehingga untuk volume tabung itu akan menjadi pi luas alasnya ya. Alasnya kan berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu rumus luasnya kan V kali R kemudian dikali dengan tinggi yaitu kali T. Nah, ini jika yang diketahui adalah jari-jari. Lalu bagaimana jika diketahui diameter? Maka tinggal dibagi dua saja. Sehingga rumus volume untuk tabung adalah V R, ini juga bisa menggunakan R kuadrat ya, R kali T. Nah, itu untuk kita mengetahui dari luas volume tabungnya. Nah, biasa terkadang pada sebuah soal atau satu soal itu yang dicari adalah tinggi, di mana volume tabungnya diketahui dan luas alasnya diketahui, sehingga kita bisa menggunakan rumus T sama dengan volume tabung dibagi dengan luas alas. Nah, sehingga kalau kita menjadikan ini ke dalam bentuk rumus, maka V per, jadi V itu volume ya, volume tabungnya per luas alas yaitu V kali R kali R. Nah, jadi kalau luas alasnya diketahui maka kita pakai rumus yang ini, tapi jika R-nya diketahui maka kita pakai rumus yang ini. Nah, terkadang juga ditanyakan adalah luas alas. Maka luas alas ini dibalik saja yaitu volume tabung. Nah, kita bagi dengan tinggi. Nah, seperti itu. Kalau diketahui luas alasnya,
volume tabung dan tingginya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soal. Jadi di sini Pak Guru akan menyajikan satu, ini mungkin Pak Guru garis dulu ya. Nah, Pak Guru sajikan misalnya satu buah tabung, mungkin dalam bentuk gambar saja. Jadi Pak Guru akan gambar tabung. Nah, biasanya tuh Pak Guru kalau gambar tabung ini elips dulu, kemudian garis ke sini, kemudian elips lagi. Tapi yang di sininya itu titik-titik. Nah, kita misalkan saja ya, ini tingginya 20 cm atau desimeter saja, 20 desimeter. Kemudian jarak dari sini itu 7 desimeter. Nah, yang ditanya adalah volume tabungnya. Maka di sini kita bisa menuliskan diketahui, Pak Guru pindah dulu, diketahui volume jari-jari dulu ya. Jari-jarinya adalah 7 desimeter. Kemudian tinggi adalah 20 desimeter. Sehingga yang ditanyakan, jadi pada soal ini yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, kemudian kita selesaikan menggunakan rumus volume sama dengan, nah kita lihat di sini yang diketahui adalah R dan T. Karena R dan T, maka kita harus menggunakan rumus yang rumus yang ini. Nah, baik, untuk V-nya kita tulis dulu rumusnya ya. V kali R kali T atau VR kuadrat T. V-nya karena ini kelipatan 7, maka kita pakai 22/7 kali R-nya adalah 7, R-nya lagi 7, tingginya 20. Nah, di sini kita perlu menyederhanakan. Jadi ini bisa dengan ini bisa habis dibagi, 7 bagi 7 nanti hasilnya 1, di sini juga hasilnya 1. Nah, yang tersisa adalah 22 kali 7 kali 20. Nah, di sini biasanya Pak Guru punya trik, yaitu Pak Guru akan mengkalikan yang mudah terlebih dahulu. Nah, jadi ini 22, Pak Guru tulis. Ini tidak jadi masalah ya, mau dari depan, tapi sebaiknya dari depan. Kemudian 20 kali 7, 140. Kemudian ini hasilnya, ini 11, ini 280, 0, 8 tambah 2, 8, 0, 1. Nah, oke. Jadi jawabannya 3080 desimeter kubik. Nah, seperti itu untuk contoh soal untuk volume tabung. Nah, lalu bagaimana kalau yang ditanyakan adalah tinggi? Nah, Pak Guru ambil dulu ini ya. Pak Guru ganti soal, ganti lembaran. Nah, di sini Pak Guru sudah memiliki soal pada sebuah buku. Kita baca nomor 2. Sebuah stopless kue berbentuk tabung dengan volume 1570. Nah, kita tulis dulu. Untuk nomor 2, katanya diketahui volumenya adalah 1570 cm kubik. Nah, katanya jika luas alas toples tersebut 78,5 cm. Oke, luas alas, Pak Guru singkat saja ya, LA. Pak Guru singkat LA yaitu 78,5 cm persegi, maka yang ditanyakan adalah tingginya. Nah, kita selesaikan. Oke, Pak Guru ganti dulu spidolnya. Nah, kita pakai rumus T sama dengan volume per luas alas. Nah, kenapa kita menggunakan rumus luas alas? Nah, karena kita lihat diketahuinya tadi adalah luas alas ya, jadi langsung luas. Sehingga kita tinggal masukkan saja angkanya. Jadi 1570 per 78,5. Nah, di sini hasilnya 782. Oh, ini 2 ya. 78,5 itu 157 berarti 2. Ada 0 berarti 20
cm. Nah, kali ini soal cerita, maka kita simpulkan dulu. Jadi, tinggi stoples tadi ya, stoples tersebut adalah 20 cm. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya mudah, tinggal kalian masukkan saja angkanya. Intinya di sini adalah kalian ketahui dulu rumusnya. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Pak Guru akan ambil lagi contoh satu lagi, yaitu jika yang ditanyakan adalah luas alas ya. Nah, masih dengan buku yang sama di nomor 4. Jadi, sebuah tangki berbentuk tabung terisi penuh oleh air. Oke. Mungkin Pak Guru akan mengambil gambar di sini, catatan di sini saja. Oke, kita tulis nomor 4, diketahui sebuah tangki berbentuk tabung terisi penuh oleh air pada tangki bervolume 7.000 liter. Kemudian, jika tingginya 3,5 meter, maka berapakah luas alasnya? Jadi kita yang ditanyakan di sini adalah luas alas. Nah, kemudian penyelesaiannya. Oke. Ini Pak Guru ganti spidolnya dulu. Oke. Luas alas. Nah, kita lihat lagi. Untuk rumus luas alas itu adalah volume dibagi tinggi. Nah, namun kita perlu perhatikan di sini terlebih dahulu adalah satuannya. Di sini satuannya liter, sedangkan di sini meter. Nah, kita samakan dulu, karena kita lebih mudah untuk ini ganti ke desimeter ya. Jadi liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, jadi kalau 7.000 liter ya berarti 7.000 desimeter kubik. Nah, kalau 3,5 meter, kita jadikan desimeter. Ingat ya, ini supaya sama penyebut satuannya. 3,5 ini dari meter ke desimeter menjadi 35 desimeter. Nah, sehingga dari sini kita bisa masukkan rumusnya. Jadi luas alas rumusnya adalah volume bagi dengan tinggi. Nah, volumenya kita ketahui adalah 7.000 desimeter persegi atau desimeter kubik atau liter ya, sama saja. Bagi dengan 3,5 meter ini kita ubah ke desimeter supaya sama. Nah, jadi 35. Nah, dari sini kita bisa lihat ini 70, ini 35, bisa dapat 2, 00. Berarti jawabannya adalah 200 desimeter persegi. Nah, jadi luas alas, nah tadi di sini disebut tangki ya. Jadi kita tulisnya tangki. Jadi luas alas tangki tersebut adalah 200 desimeter persegi. Nah, seperti itu. Ini juga mudah. Cukup kita masukkan saja volumenya dan tingginya. Habis itu kita bagi. Nah, baik, karena Pak Guru rasa semua contoh soal Pak Guru sudah tampilkan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Dan Pak Guru ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.